Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Atrisa Mulyati dan saya sendiri Muhammad Alif Ananda. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama. Pada bab pertama, kita akan menjelaskan tentang strategi memulainya digital marketing dari awal. Yang pertama, apa itu digital marketing? Digital marketing ialah kegiatan marketing yang terencana agar konsumen memilih produk kita untuk memenuhi kebutuhan secara digital, seperti upload di sosial media maupun mempromosikan sebuah produknya dan jasanya. Yang kedua, potensi digital marketing. Pada potensi konsumsi media dulu masih pakai media sedikit offline dan termasuk cara yang sangat klasik dan sedikit digital seperti koran maupun majalah. Dan sekarang semua sudah beralih kepada smartphone yang ini semua berita, iklan dan semuanya bisa kita lihat di smartphone. Yang ketiga, fundamental digital marketing. Yang pertama itu adalah digital presence atau kehadiran digital. Yang kedua, digital promotion. Dan yang ketiga, digital process atau digital fulfillment. Baiklah, selanjutnya kita akan kembalikan ke Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimalisasi digital marketing secara organik atau tidak berbayar, tetapi membutuhkan waktu dan lebih membutuhkan effort dan target hanya kepada followers. Yang kedua, paid atau berbayar, target sesuai dengan yang kita inginkan dan membutuhkan budget. Buyer persona atau target market yaitu tahap awal pelanggan selalu akan mempunyai kebutuhan, seperti mencari di sosial media, mereka akan memilih produk mana yang mereka klik, dinilai dari fotonya, harga, atau ulasan. Mereka akan memilih 3 terbaik di antara yang disajikan oleh marketplace, dan mereka akan mengklik kembali, lalu mereka akan menanyakan kepada si penjual, dan penjual akan merespon dengan secepat mungkin. Itu adalah salah satu pilihan terbaik dan mereka akan membeli produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Digital marketing strategi atau supaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital, baik melalui internet atau jaringan lainnya yang saling terhubung. Selanjutnya ada search engine marketing. Bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil pencarian. Dengan kata lain, memberi traffic dengan membayar mesin pencarian seperti Google, mesin pencarian yang banyak diakses oleh khalayak untuk mencari bagaimana informasi internet, termasuk untuk mencari informasi produk atau jasa beserta ulasannya. Selanjutnya ada social media marketing. Marketing jenis ini memanfaatkan peran jenis media sosial dalam memproses marketingnya. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sosial media marketing. Marketing jenis ini memang lebih efisien jika dibandingkan dengan metode marketing konvensional lainnya. Baiklah, selanjutnya akan Baiklah, pentingnya media sosial marketing. Yang pertama yaitu meningkatkan brand. Semua produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan masyarakat akan melalui pengaruh pengertian. Yang kedua yaitu pendapatan, feedback, produk atau strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing. Setelah diakui keberadaannya, sebuah produk akan dimulai dari topik pembicaraan. Kamu pun bisa langsung bagaimana berinteraksi dengan konten di media sosialmu. Mempelajari lebih mudah dengan sosial media marketing. Sosial media
Media sosial marketing sekarang marak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dengan aktif di media sosial, strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembelajaranmu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Di bab 3 ini tentang menjelaskan media sosial dan mobile marketing. Yang kelebihan pertama, marketer dapat mengincar target audiens yang lebih spesifik. Yang kedua, keterlibatan konsumen lebih besar dalam media sosial, lebih besar dari media lain. Yang ketiga, marketer dapat mengatur letak dan jumlah informasi. Yang keempat, kreativitas bukan hanya untuk mengkreasikan konten, tapi juga mengkreasikan cara kita mempresentasikan brand. Yang terakhir, beban biaya media sosial bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita pilih. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, coverage target audiens sepertinya banyak data, pengaturan dan cara untuk menghitung exposure, pemasaran dan analisnya yang kita peroleh kurang valid. Yang kedua, konten yang diserahkan di media sosial seperti banyaknya iklan dan banyaknya konten. Yang ketiga, jangkauan atau reach media sosial dapat menjangkau audiens di mana dan kapan saja untuk memperoleh jangkauan yang berdampak pada brand. Yang terakhir, image media kalau marketer tidak mengikuti aturan media sosial biasanya audiens menilai buruk dan mempunyai image yang negatif pada brand kita. Sekian, terima kasih. Balik ke Tisa. Ya, baiklah saya akan menjelaskan strategi sosial media marketing. Yang pertama yaitu pelajari secara audiens. Yang kedua, tentukan platform yang mau disasar. Yang ketiga yaitu ciptakan konten yang menarik. Yang keempat, jadwalkan waktu posting. Yang kelima, evaluasi. Dari komponen digital marketing yaitu ada Search Engine Optimizing atau SEO, Pay per Click Advertising atau PPC, yang selanjutnya desain web, yang keempat ada konten marketing, yang kelima sosial media marketing, yang keenam email marketing. Baiklah, selanjutnya ada karakteristik dan kategori sosial. Yang pertama adalah consumer reviewer network, selanjutnya ada media sharing network, ada bookmarking and content creation, selanjutnya ada discussion forum and social network. Dan ada juga marketing content creation, sharing economy network, interest-based network, and anonymous social network, dan terakhir blogging and publishing network. Baiklah, selanjutnya kategori tren media sosial, yaitu yang pertama retail atau berhubungan dengan penjualan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti pembayaran dana OVO atau Shopee Pay. Yang kedua, media sosial berfokus pada sosial media yang lagi banyak dipakai. Contohnya kayak house yang sering digunakan untuk saling mengenal dalam satu pembahasan. Yang ketiga yaitu audiens, di mana berorientasi pada audiens. Yang keempat, influencer sangat efektif diminta untuk mengendorse suatu brand atau produk. 5. Produk yang banyak disukai banyak orang dimanfaatkan untuk meningkatkan engineering dan sales. Yang keenam, industri terjadi pada proses produksi suatu barang atau jasa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 6 kategori peraturan media sosial. Yang pertama itu proteksi data privasi. Selanjutnya ada hak milik intelektual, hukum kontrak, hukum periklanan daring, dan proteksi merek dan hak cipta. Dan terakhir ada diskriminasi disabilitas.
Bab 4, yaitu apa itu digital marketing basic course. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Oke, selanjutnya kita akan bahas analisis softtek dan bauran pemasaran. Yang pertama, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, promotion berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga, proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya. Yang keempat, place berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda berdiri. Yang kelima, price yaitu seorang yang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang Anda tawarkan. Yang terakhir, tampilan fisik atau physical event evidence, tempat usaha dan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Baiklah, 9 alasan harus belajar digital marketing. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan pengetahuan teknis. Yang kedua, digital semakin berkembang. Ketiga, masa depan sekarang adalah digital. Yang keempat, pemasaran membutuhkan keunggulan pemasaran digital. Yang kelima, pemasaran digital sebagai peluang karir. Yang keenam, penghemat biaya. Yang ketujuh, pemasaran terpadu adalah kebutuhan saat ini. Yang kedelapan, pemasaran digital sangat penting untuk memproses banding. Yang sembilan, tidak ada biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ada skill required to become digital marketer. Yang pertama adalah Google Analytics. Semua orang dapat memahami cara mengaitkan situs web ke Google Analytics. Yang kedua adalah SEO and SEM. Teknik digunakan untuk optimasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin mencari untuk menemukan halaman website. Yang ketiga, email marketing. Strategi pemasaran dengan menggunakan email sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada social media marketing, yaitu penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan. Ada keterampilan desain dasar untuk mengizinkan audiens untuk mengalami perjalanan fleksibel dan linear. Yang terakhir, keterampilan CRM, yaitu strategi yang dapat membantu kita memantau dan memaksimalkan pengalaman pelanggan. Baiklah, mungkin itu saya dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.